Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Kopi Pahit TV yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat, karunia dan hidayah. Wabil khusus pada kesempatan yang mulia ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin kita. Teriring doa dan harapan, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun kelak di akhirat. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan untuk pemimpin suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh umatnya termasuk kita semua. Pemirsa yang berbahagia, mari kita dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada di bab banyak jalan menuju kebaikan. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah wa la yazra'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu fala yaghrisul muslimu gharsan fayakulu minhu insanun wala dabbatun wala tayrun illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah. Wa fi riwayatin lahu la yaghrisu muslimun gharsan wala yazra'u zar'an fayakulu minhu insanun wala dabbatun wala syai'un illa kanat lahu sadaqah. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam sebuah tanaman kecuali apa yang dimakan darinya itu adalah sedekah untuknya. Apa yang dicuri darinya adalah sedekah untuknya, dan apa yang diambil seseorang darinya juga menjadi sedekah baginya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, tiada seorang muslim yang menanam tanaman kemudian ada yang makan darinya, baik manusia, hewan ternak atau yang lainnya, kecuali menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Kopi Pahit TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas sekali dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk bertanam, untuk menanam tanaman, menanam pepohonan, menanam bunga-bunga. Karena tanaman, pohon-pohon ini sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tidak hanya manusia, tetapi untuk lingkungan dan binatang di sekitar kita. Maka pemirsa yang berbahagia,
dari hasil tanaman pohon yang kita tanam kemudian dimanfaatkan oleh siapapun, termasuk oleh diri kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, atau diambil orang, dicuri, atau dimanfaatkan, dimakan oleh binatang, burung, dan yang lain sebagainya, maka semua itu mendatangkan pahala bagi kita, seperti pahala sedekah. Kita dianggap bersedekah manakala kita menanam satu pohon, satu tanaman, dan kemudian pohon dan tanaman itu dimanfaatkan oleh manusia atau binatang. Pemirsa Kopi Pahit TV yang berbahagia, sungguh mulia orang-orang yang rajin bertanam, bercocok tanam, termasuk saudara-saudara kita yang menjadi petani di kampung-kampung, di daerah-daerah. Betapa mereka menjadi ujung tombak bagi kehidupan umat manusia. Kita semua memerlukan makanan pokok. Kita semua memerlukan nutrisi. Makanan dan nutrisi itu dihasilkan oleh saudara-saudara kita, para petani yang mulia itu. Dengan bekerja keras, menanam dan menanam, kemudian hasilnya bisa kita nikmati bersama. Betapa besarnya pahala orang-orang yang sungguh-sungguh mengamalkan hadis ini, yaitu mau bercocok tanam. Pemirsa yang berbahagia, ingat, ketika kita bercocok tanam, menanam apapun, pohon apapun, sesungguhnya kita sedang mengamalkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya kita sedang menanam pohon-pohon sedekah. Pahala-pahala sedekah menanti, menunggu kita ketika tanaman itu dinikmati, dimanfaatkan oleh siapapun, termasuk oleh binatang, termasuk oleh burung yang memakan makanan itu. Betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah yang menciptakan bumi untuk kita, Allah yang memerintahkan kita untuk bercocok tanam, dan Allah yang memberi pahala kepada kita. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita saat ini berada dalam situasi sangat-sangat membutuhkan makanan-makanan pokok, maka kegiatan bertanam harus lebih kita tingkatkan lagi. Memanfaatkan lahan-lahan kosong, kemudian kita tanami dengan tanaman yang akan menghasilkan manfaat bagi kita, baik itu buah-buahan, palawija, penghijauan dan lain sebagainya. Orang yang memanfaatkannya, orang yang berteduh di bawahnya, orang yang memandang kemudian merasa segar, sejuk karena pepohonan yang kita tanam, udara segar nan bersih yang dihasilkan oleh pohon-pohon yang kita tanam. Sungguh itu semua adalah sedekah. Sedekah bagi yang menanam, sedekah bagi yang memeliharanya, sedekah bagi yang mau berusaha mengamalkan hadis ini, yaitu bercocok tanam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita dapati di bumi Arab yang gersang, kemudian ditumbuhi dengan berbagai macam tanaman di jalanan, apalagi di padang Arafah, sekarang kita jumpai tanaman-tanaman, pohon-pohon yang rindang, yang sangat bermanfaat buat kita manusia, bermanfaat bagi burung-burung. Itu sesungguhnya sedang mengamalkan hadis Nabi, perintah Nabi untuk bertanam, bukan untuk mengundang hari kiamat datang,
Tetapi mereka menanam itu adalah karena mengamalkan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kita tidak perlu takut dan khawatir ketika padang Arafah, tanah-tanah yang gersang itu kemudian menjadi hijau. Hijaunya padang Arafah, hijaunya tanah-tanah yang gersang, itu adalah nikmat karunia dari Allah, karena kita mau mengamalkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menanam. Di balik menanam, insya Allah kita akan panen. Tidak hanya panen buah ataupun makanan yang dihasilkan, tetapi panen kelak kita di akhirat adalah dari tanaman itu adalah panen pahala. Panen pahala sedekah untuk kita semua. Maka mari terus kita tanamkan kesadaran untuk bertanam dan bertanam, sekalipun hanya di dalam pot, menanam bunga, menanam sayuran, maka insya Allah itu bagian dari mengamalkan sunnah, yang buahnya adalah tidak hanya kita nikmati di dunia, tapi kelak di akhirat kita diberikan pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung pahala sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kitab Riyadhus Shalihin pada kesempatan saat ini mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan khilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.